Kunci mobil beradu di meja, bunyinya terlalu keras untuk ruang tamu yang sunyi. Lampu teras menyala sendiri, memantul di kap mesin hitam yang baru dipoles, sementara aku berdiri tanpa sepatu, tak siap, dan sendirian. Ada ketimpangan yang terasa sejak detik pertama, aku terbuka, tanpa kendali, seseorang di luar sana memegang arah. Kepercayaan mengendur tanpa suara. Aku menelan napas, menatap pantulan wajahku di kaca depan, mencari penjelasan yang tak datang. Aku berhenti. Mendengarkan. Keheningan itu terpotong oleh detail kecil, stiker servis baru di sudut kaca, tanggalnya hari ini. Bukan punyaku. Bukan urusanku. Dan saat itu, aku sadar kendaraanku bukan lagi milikku. Sunyi menekandada. Kaget membeku. Rasa ngeri menetap pelan, seperti kabut. Pernahkah kamu merasakan firasat bahwa sesuatu yang kamu bangun telah diambil alih? Dari mana kamu menyaksikan kisah ini hari ini? Pajero itu berkilau seperti benda yang tidak seharusnya parkir di halaman rumah mertua. Pagi masih muda, tapi cat hitamnya sudah memantulkan matahari seperti cermin licin. Aku berdiri beberapa langkah dari pagar, kunci di tangan, dan tiba-tiba ada rasa asing yang menusuk, bukan karena mobil itu mewah, melainkan karena cara semua orang memandangnya. Wah, akhirnya, suara mertua laki-laki terdengar dari teras, terlalu keras untuk sekadar menyapa. Ini baru mobil keluarga. Aku menelan napas. Kata, keluarga, mengambang di udara, berat, seolah sedang dipakai untuk menggeser batas tanpa izin. Aku melangkah masuk, berusaha tersenyum. Istriku, Rani, sudah duduk di ruang tamu, punggung tegak, tangan di pangkuan. Matanya menatap ponsel, bukan menatap aku. Ada jeda kecil sebelum ia mengangkat wajah. Kamu datang cepat, katanya. Baru saja selesai urusan kantor, jawabku. Aku berusaha ringan, tapi telingaku menangkap sesuatu. Tidak ada, kangen, atau capek ya. Hanya kalimat yang seperti laporan. Di halaman, mertua perempuan memanggil tetangga dengan suara girang. Bu, sini lihat mobil baru. Aku menoleh. Tetangga 1-2 mulai mendekat. Mereka melihat Pajero itu seperti melihat piala. Aku merasa seperti benda yang dipamerkan bersamaan dengan mobil itu, tapi tanpa diberitahu kapan acara dimulai. Aku berjalan ke arah mobil. Bukan untuk pamer. Untuk memastikan. Tanganku menyentuh handle pintu, merasakan dingin logam. Aku tekan tombol pada kunci. Lampu sein menyala, bunyi bipeternga. Normal. Tapi ada detail kecil yang membuat alisku naik. Stiker parkir baru di kaca depan, dengan logo klub tertentu. Aku tidak pernah mendaftar klub apapun. Aku memeriksa sisi kanan kaca, ada stiker servis berkode bar. Baru. Rapi. Tanggalnya kemarin. Aku menatap Rani yang masih di teras, tertawa kecil dengan ibunya. Rand, panggilku Pelen. Ia menoleh. Kenapa? Ini stiker dari mana? Rani berkedip, seolah berpikir cepat. Oh, itu, bapak yang urus. Katanya biar lengkap. Aku menahan reaksi. Bapak urus? Rani mengangguk, lalu cepat mengalihkan pandang. Kamu kan sibuk. Kalimat itu terdengar biasa, tapi di dalam kepalaku, ia bergeser menjadi sesuatu yang lain. Kamu tidak diperlukan di sini. Aku memutar badan. Mertua laki-laki sudah berdiri dekat mobil, tangannya mengusap kap mesin seperti pemilik yang baru pulang dari showroom. Ia menatapku dengan senyum lebar. Bagus kan, katanya. Aku bilang juga apa? Mobil begini cocok buat keluarga besar. Aku mengangguk, pelan. Ayah. Besok kita bawa ke pengajian, lanjutnya tanpa jeda. Biar sekalian orang-orang lihat. Aku menatapnya. Ada dorongan untuk mengatakan, itu mobilku. Tapi kata itu tiba-tiba terasa seperti melawan arus yang sudah dibangun. Di sini, di halaman mereka, mobil itu bukan lagi benda. Ia simbol. Dan simbol sudah diambil alih sebelum aku sempat menutup pagar. Di ruang tamu, televisi menyala dengan volume kecil. Suara presenter berita terdengar jauh, tidak relevan. Aku duduk di sofa, mencoba menyatu dengan suasana. Tapi setiap tawa terdengar seperti latihan, setiap kalimat terasa seperti menghindari sesuatu.
Ibu mertua menyuguhkan teh manis dan kue kering. Ia duduk di dekatku, senyumnya halus. Kamu hebat ya, katanya. Masih muda sudah bisa beli mobil begitu. Aku mengangguk. Alhamdulillah. Ia menepuk lututku ringan. Ronnie beruntung. Aku menoleh ke Rani. Ia tersenyum tipis, tapi matanya tidak ikut. Ada garis lelah di bawah matanya. Atau mungkin itu bayangan. Aku tidak yakin. Aku hanya merasakan jarak yang tumbuh di antara kami, meski kami duduk di ruangan yang sama. Ketika tetangga pulang, mertua laki-laki masih berbicara, masih memutar cerita seolah ia yang memilih warna, ia yang menawar harga, ia yang menentukan cicilan. Aku mendengarkan, menahan diri. Dalam kepalaku, ada daftar yang mulai terbentuk. Sejak kapan mereka merasa punya hak atas sesuatu yang kubeli? Aku mencoba mengambil napas panjang. Fokus pada hal-hal logis. Mobil masih atas namaku. STNK ada di dompetku. BPKB di brankas rumah. Aman. Tapi ketika aku meraba saku dalam jaket, aku teringat, dompetku tadi pagi sempat ketinggalan di meja kerja. Aku baru mengambilnya siang. Aku tidak mengecek isi semuanya. Aku menahan napas, lalu membuka dompet perlahan, di bawah meja, seperti orang yang takut ditemukan. STNK Ada. Aman. Tapi sudutnya terlipat tidak biasa, seperti pernah dibuka cepat. Aku menutup dompet. Telapak tanganku hangat, tapi dada terasa dingin. Rani mendekat ketika aku berdiri hendak ke kamar mandi. Ia bicara pelan, hanya kami yang mendengar. Kamu jangan tersinggung ya. Tersinggung apa? Tanyaku. Bapak cuma senang, katanya cepat. Jangan bikin suasana jelek. Aku menatap wajahnya. Aku cuma tanya soal stiker. Rani menarik napas, lalu tersenyum tipis lagi. Nanti kita bicarakan di rumah. Di rumah. Kata itu terdengar seperti janji, tapi juga seperti penundaan. Aku masuk kamar mandi, menutup pintu, menyalakan keran. Air mengalir, menutupi suara napasku yang berat. Aku menatap cermin. Ada sesuatu yang berubah di wajahku, bukan marah, tapi kewaspadaan. Seperti orang yang baru sadar bahwa ia sedang berdiri di panggung yang bukan ia yang mengatur lampunya. Di luar, aku mendengar mertua laki-laki tertawa keras, lalu berkata, mobil ini memang harus dipakai orang tua juga. Kalimat itu seperti paku kecil. Tidak besar, tapi cukup untuk mengikat. Sore menjleng. Aku pamit pulang. Mertua laki-laki mengantar sampai pagar, kunci mobilku sudah ia pegang. Aku melihat itu, dan darahku naik sedikit. Kunsinja, kataku, nada netral. Ia tertawa kecil. Oh, ayah. Tadi aku mau coba fitur remote. Ia menyerahkan kunci. Jarinya menahan sepersekian detik lebih lama dari yang perlu. Seolah ia ingin aku mengerti bahwa ia bisa menyentuh benda itu kapan saja. Aku masuk mobil. Rani duduk di sebelah, diam. Jalanan keluar kompleks tampak biasa, tapi aku merasa diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ketika aku menyalakan mesin, layar dashboard menampilkan notifikasi, service reminder updated. Aku menatap layar itu lama, lalu menatap Rani. Kapan mobil ini diservis? Rani menoleh keluar jendela, suaranya pelan. Kemarin kamu pakai mobilku. Rani mengangguk tanpa menatapku. Ibu minta antar ke dokter. Kenapa tidak bilang? Rani menghela napas, seperti orang yang kehabisan ruang. Kamu sibuk. Aku pikir tidak masalah. Tidak masalah. Kalimat itu lagi. Seolah batas adalah sesuatu yang bisa dilipat seperti kertas. Di rumah kami, aku memarkir mobil, turun, dan langsung membuka laci tempat biasa kusimpan duplikat kunci. Kotak kecil itu kosong. Aku menatap ruang kosong itu beberapa detik, lalu memeriksa ulang, seperti orang yang berharap benda muncul kalau ia cukup keras menatap. Rand, suara rendah. Rani berdiri di belakangku. Kenapa? Duplikat kunci hilang. Rani menilon luda. Mungkin, ke bawah. Ke bawah siapa? Ia diam. Diamnya bukan lupa, diamnya seperti menimbang. Aku menahan diri untuk tidak mengangkat suara. Rani. Aku titip ke bapak,
katanya cepat, seolah mengucapkan kalimat yang sudah lama ditahan. Biar kalau darurat. Aku menutup mata sebentar. Menggarap napas. Membuka lagi. Darurat apa? Rani mengangkat bahu kecil. Darurat. Darurat. Kata yang bisa berarti apa saja. Kata yang bisa jadi pintu untuk siapapun. Aku berjalan ke brankas kecil di lemari. Memutar kode. Membuka. BPKB masih ada. Tapi map tempat BPKB itu disimpan tampak berbeda. Ada bekas sidik jari di plastiknya, baru, jelas. Seperti baru saja dipegang setelah tangan berkeringat. Aku menatap Rani. Kamu buka brankas? Rani menggeleng cepat. Enggak. Aku menatapnya lebih lama. Siapa? Rani tidak menjawab. Ia hanya menunduk, jari-jarinya saling meremas. Aku tidak memaksa. Aku mengambil BPKB, memeriksa tepinya. Ada satu kertas kecil terselip di antara halaman, bukan dari brankas. Aku menariknya pelan. Itu bukan catatan belanja. Bukan nomor telepon. Itu lembaran kecil berkop biro jasa dengan tulisan tangan, proses balik nama cepat. Aku membeku. Udara di kamar terasa berhenti. Rani berbisik, hampir tak terdengar, aku cuma disuruh simpan. Disuruh. Oleh siapa? Aku sudah tahu jawabannya, tapi dadaku menolak menerima. Aku menatap kertas itu sampai tinta hitamnya seperti merembes ke mataku. Dan di dalam keheningan yang menekan itu, aku mengerti, kilau Pajero tadi bukan kebanggaan. Itu peringatan. Tanda administrasi tak dikenal itu berdiri di tanganku, dingin, rapi, dan terlalu siap, seperti seseorang sudah mulai memindahkan kepemilikanku tanpa meminta izin. Kertas kecil itu tidak berat, tapi rasanya menekan telapak tanganku seperti besi panas. Proses balik nama cepat. Tulisan itu bukan ancaman langsung. Ia lebih berbahaya karena tampak administratif, tampak legal, tampak seperti sesuatu yang bisa terjadi tanpa perlu suara. Aku duduk di tepi ranjang, kertas itu di antara dua jari, menatap Rani yang berdiri dekat pintu. Lampu kamar redup. Suara kipas berputar pelan, menciptakan ritme yang seharusnya menenangkan, tapi malam ini malah seperti hitungan. Siapa yang suruh? Tanyaku. Rani Menilon Luda. Matanya bergerak cepat ke arah lemari, lalu kembali ke lantai. Bapak, jawabnya pelan. Aku mengangguk, seolah itu jawaban yang sudah kutahu. Kapan? Beberapa hari lalu, katanya. Dan kamu tidak bilang? Rani mengangkat bahu kecil. Gerakannya seperti orang yang mencoba membuat dirinya mengecil agar masalah ikut mengecil. Aku pikir cuma tanya-tanya. Aku menatapnya lama. Kata, cuma, sering dipakai untuk menutup sesuatu yang sebenarnya besar. Aku memejamkan mata sebentar, memaksa napas tetap stabil. Kunci duplikat ada di bapak, kataku, lebih pada diri sendiri. Rani mengangguk lagi, cepat. Biar kalau darurat. Aku menahan tawa yang pahit. Darurat versi mereka selalu melibatkan akses, selalu melibatkan pintu yang dibuka tanpa izin. Aku berdiri dan berjalan ke ruang tamu. Lampu ruang tamu menyala terang, kontras dengan pikiran yang mulai gelap. Aku membuka laci tempat kami menyimpan dokumen kendaraan, kwitansi, buku servis, polis asuransi. Tanganku bergerak cepat, tapi tetap rapi. Aku tidak ingin Rani melihat kepanikan, karena kepanikan hanya akan membuatnya mengunci lebih rapat. Di dalam map, aku menemukan buku servis. Halaman terakhir ada cap bengkel resmi. Tanggal kemarin. Nama pemilik yang dicantumkan, bukan namaku. Ada tulisan tangan yang rapi, atas permintaan Bapak. Aku menatap tulisan itu lama. Tidak ada nama lengkap, hanya kata, Bapak, seperti jabatan yang otomatis punya wewenang. Ran. Panggil ke Tampa Manali. Kamu bawa mobil ke bengkel kemarin. Bapak yang bawa, jawabnya cepat. Aku berbalik pelan. Bapak bawa mobilku sendiri. Rani mengangguk, lalu buru-buru menambahkan, cuma servis ringan. Katanya demi keamanan. Demi keamanan. Dalih yang sama. Keamanan selalu jadi alasan paling sulit ditolak, karena menolak keamanan terdengar seperti menolak cinta. Aku duduk di sofa, buku servis terbuka di pangkuan.
Di luar, suara motor lewat. Anak kecil tertawa di gang. Dunia normal. Tapi di dalam rumah, batas-batas mulai bergeser seperti lantai yang miring pelan. Aku memaksa pikiranku mundur, mencari isyarat yang dulu terasa sepele. Potongan-potongan kecil muncul seperti kilatan lampu saat listrik hendak padam. 2 bulan lalu, saat aku baru gajian, Rani pernah bertanya sambil melipat baju, suaranya ringan. Kalau nanti mobil dijual, kamu mau ganti apa? Aku tertawa waktu itu. Jual? Buat apa? Rani tidak menatapku. Cuma tanya. Aku menganggapnya candaan. Sekarang, pertanyaan itu terdengar seperti survei. Momen lain, beberapa minggu lalu, mertua laki-laki datang ke rumah kami tanpa memberi kabar. Ia duduk di kursi tamu, menatap kunci mobil yang tergantung dekat pintu. Ia tidak memegangnya, tapi matanya cukup lama menempel di sana. Tempatnya begini ya, katanya. Kalau gampang diambil, gampang juga hilang. Aku tertawa kecil. Ya, di rumah sendiri. Ia tersenyum. Rumah itu kadang bukan soal siapa yang tinggal. Kalimat itu waktu itu aku anggap omongan orang tua yang suka bijak-bijakan. Sekarang, kalimat itu seperti rencana yang diselipkan dalam percakapan. Aku menatap Rani yang duduk di ujung sofa, tangannya menggenggam ujung baju. Ia tampak kecil, tapi bukan korban pasif. Ia bagian dari sistem yang sedang bergerak. Kamu cerita ke siapa soal BPKB? Tanyaku. Ronnie menggeleng. Enggak ke siapa-siapa. Bapak tahu kode brankas? Ronnie terdiam. Keheningan itu jawabannya. Aku merasakan dada mengeras. Aku tidak langsung marah. Marah akan membuat Rani kembali ke orang tuanya. Dan itulah yang mereka mau, aku sendirian, terpisah, kehilangan pijakan. Aku bangkit, berjalan ke dapur, menuang air. Tangan sedikit gemetar di bawah keran, tapi aku menahan agar gelas tidak beradu. Bunyi kecil bisa memicu ledakan besar. Kita harus bicara, kataku, tanpa menatapnya. Rani berdiri juga, suaranya cepat, defensif. Aku sudah bilang, kamu jangan. Jangan bikin suasana jelek, aku menyelesaikan kalimatnya pelan. Ronnie terdiam. Matanya berkedip cepat. Aku melihat ada ketakutan di sana, tapi ketakutan yang arahnya bukan padaku. Ketakutan pada sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, otoritas ayahnya. Aku menatapnya dengan tenang. Apa yang Bapak janjikan ke kamu? Rani menggeleng, tapi gerakannya terlalu cepat. Enggak ada. Apa yang Bapak ancam? Ronnie menilon ludah. Dia cuma bilang, kita harus mikir masa depan. Masa depan siapa? Tanyaku. Rani menarik napas, lalu suaranya turun. Masa depan keluarga. Kata itu lagi. Keluarga. Selalu dipakai untuk menutup siapa yang sedang diperas. Aku kembali ke ruang tamu, mengambil ponsel. Aku membuka galeri, mencari foto STNK dan BPKB yang pernah kuambil untuk asuransi. Aku memastikan tanggal, memastikan nama. Bukti kecil, tapi setidaknya milikku. Aku mengirim file itu ke email pribadiku, lalu ke Drive. Aku tidak bilang apa-apa. Aku hanya bergerak. Ronnie menatapku, tegang. Kamu ngapain? Naimpan, jawab kesingkat. Kenapa? Aku menatapnya. Karena aku mulai lupa apa yang milikku. Rani memalingkan wajah. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu, lampu dimatikan, hanya cahaya kecil dari dapur. Aku mendengarkan rumah bernapas. Sesekali, ponsel Rani bergetar di kamar. Ia tidak keluar. Aku tidak masuk. Dinding di antara kami terasa lebih tebal daripada tembok. Pagi, aku pergi ke kantor lebih awal. Di parkiran, aku memeriksa Pajero lagi. Ada goresan halus di handle pintu, seperti pernah dibuka dengan kunci yang berbeda. Aku menahan napas. Aku memotret, menyimpan. Aku memeriksa dashboard. Riwayat koneksi Bluetooth menunjukkan perangkat baru, Bapak R. Aku tidak pernah menghubungkan perangkat itu. Aku duduk di kursi pengemudi, tangan di setir, menatap kaca depan. Dunia di luar bergerak, satpam menyapu, pegawai datang, suara klakson.
Tapi aku tetap diam. Paranoia bukan lagi perasaan abstrak. Ia kini punya bentuk. Perangkat, stiker, cap, kunci. Di jam istirahat, aku menelepon seorang teman lama yang bekerja di biro jasa. Aku tidak menyebut nama mertua. Aku hanya bertanya prosedur balik nama, syarat, celah. Kalau BPKB dan KTP ada, kata temanku, proses bisa jalan. Kalau ada surat kuasa, lebih cepat. Surat kuasa. Aku merasakan lidahku pahit. Surat kuasa bisa dipalsu? Tanyaku. Ada yang berani? Jawabnya. Kalau jaringan kuat. Jaringan kuat. Aku menutup telepon pelan. Di kepala, aku melihat halaman rumah mertua, tetangga yang memuji, cara mereka memanggil mobil itu, mobil keluarga. Mereka bukan sekadar pamer. Mereka sedang membangun pembenaran sosial. Jika orang-orang percaya mobil itu milik mereka, dokumen hanya tinggal formalitas. Sore, aku pulang. Rani sudah di rumah, wajahnya tegang. Bapak telepon, katanya. Aku menatapnya. Ngomong apa? Kita disuruh datang malam ini, jawabnya cepat. Katanya penting. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap ruang tamu, lalu menatap kunci yang tergantung. Aku mengambil kunci itu dan memasukkannya ke saku. Ronnie Menegang, kenapa kamu bawa? Karena itu kunciku, kataku tenang. Rani menghela napas, lalu suaranya turun. Kamu jangan keras kepala. Aku menatapnya, perlahan. Aku tidak keras kepala. Aku sedang sadar. Malam datang, kami pergi ke rumah mertua. Halaman sudah ramai. Beberapa orang duduk, tertawa, minum teh. Pajero diparkir di depan, seperti panggung utama. Mertua laki-laki menyambut kami dengan senyum besar, tapi matanya mengukur. Akhirnya datang, katanya. Kita ngobrol soal yang penting. Kami duduk di ruang tengah. Ada map di meja. Map Koklat, Tibol. Aku menatapnya seperti menatap ular yang sedang tidur. Mertua laki-laki membuka map itu pelan, terlalu percaya diri. Ia mengeluarkan selembar kertas. Ini cuma formalitas, katanya. Surat kuasa. Biar Bapak bisa urus semuanya. Aku menatap kertas itu. Ada kolom tanda tangan. Ada nama yang harus diisi. Ada ruang kosong yang ingin mereka isi dengan aku, tanpa aku. Kenapa harus surat kuasa? Tanyaku. Biar cepat, katanya. Kamu sibuk. Ronnie menunduk. Ibu mertua tersenyum tipis, menunggu aku mengalah. Aku menahan napas, memandangi mereka satu persatu. Lalu aku melihat sesuatu di bagian bawah kertas itu, nama biro jasa yang sama dengan kertas, balik nama cepat, yang kutemukan di brankas. Dan di sudut atas, ada satu nama kecil sebagai pengurus berkas. Nama itu membuat tengkuku dingin. Nama itu berhenti di kepalaku seperti pintu yang dibanting pelan. Ondra. Huruf-hurufnya kecil di kertas, tapi dampaknya besar. Aku tidak langsung mengangkat kepala. Aku membiarkan detik berjalan, memberi waktu pada ruangan untuk mengakui bahwa sesuatu telah berubah. Kenapa berhenti? Suara mertua laki-laki terdengar ringan, terlalu ringan. Tinggal tanda tangan. Aku menggeser kertas itu sedikit, cukup untuk memastikan mataku tidak salah. Nama biro jasa, nomor kontak, dan nama pengurus berkas itu. Ondra, aku pernah mendengar nama itu, bukan dari keluarga, tapi dari obrolan singkat di kantor, tentang orang yang biasa membereskan urusan kendaraan dengan cepat. Siapa Ondra? Tanyaku. Pertanyaan itu sederhana, tapi reaksinya tidak. Mertua laki-laki tersenyum tipis. Ibu mertua menghela napas kecil. Rani menunduk lebih dalam. Ada koreografi halus yang terjadi tanpa kata. Orang yang bantu, jawab mertua laki-laki. Kenalan lama. Kenalan Bapak, kataku. Iya, katanya, mantap. Biar cepat. Cepat. Kata itu kembali. Selalu cepat ketika sesuatu ingin diambil sebelum sempat ditanyakan. Aku menutup map itu perlahan. Tidak membanting. Tidak dramatis. Hanya menutup. Suara kertas bertemu kertas terdengar jelas di ruang yang tiba-tiba hening. Mobil itu atas namaku, kataku tenang.
Mertua laki-laki menyilangkan tangan. Kami tahu. Kalau tahu, kataku, kenapa surat kuasa? Ia tersenyum, seolah berbicara pada anak kecil. Supaya urusan keluarga tidak ribet. Aku menoleh ke Rani. Kamu tahu ini? Rani mengangguk kecil. Bapak bilang, ini cuma formalitas. Formalitas. Kata yang menyamarkan perpindahan kuasa menjadi sesuatu yang sopan. Aku berdiri. Kursi bergeser sedikit, bunyinya tajam. Beberapa kerabat yang duduk di sudut ruangan berhenti berbicara. Mata mereka mengikuti gerakku, bukan dengan khawatir, tapi dengan rasa ingin tahu. Seperti menonton sesuatu yang menarik. Kalau formalitas, kataku, kenapa tidak dari awal dibicarakan? Mertua laki-laki mendekat satu langkah. Karena kamu sensitif. Aku tertawa pendek. Bukan lucu. Kiring. Atau karena kalian tahu aku akan menolak. Ruangan kembali diam. Aku merasakan marah bergerak di bawah kulit, tapi aku menahannya. Marah di sini hanya akan memperkuat narasi mereka. Aku emosional, aku sulit diajak bicara, aku penghalang. Aku pulang, kataku. Rani mengangkat kepala. Sekarang, ulangku. Di mobil, perjalanan pulang terasa lebih panjang. Rani duduk kaku, menatap ke depan. Lampu jalan memotong wajahnya menjadi garis-garis. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi kata-kata terasa seperti perangkap. Aku memilih diam. Diam adalah satu-satunya ruang yang tersisa. Di rumah, aku langsung membuka laptop. Aku mengetik nama biro jasa itu. Situs sederhana muncul. Testimoni singkat. Cepat. Terpercaya. Beres. Aku menelusuri lebih jauh, masuk ke forum kecil, komentar lama. Nama Andre muncul lagi. Selalu sebagai penghubung. Selalu di balik layar. Aku membuka email, mencari percakapan lama. 2 bulan lalu, ada email dari asuransi tentang perubahan data kontak. Aku tidak pernah mengubah apapun. Aku membuka detailnya. Nomor telepon yang tertera bukan punyaku. Itu nomor rumah mertua. Aku menghembuskan napas panjang. Satu demi satu, fakta administratif terbuka seperti laci yang selama ini terkunci. Aku membuka aplikasi perbankan. Tidak ada transaksi mencurigakan. Tapi di bagian pengaturan, ada notifikasi lama. Permintaan perubahan alamat korespondensi. Ditolak. Oleh sistem. Aku tidak pernah melihat notifikasi itu sebelumnya. Aku menutup laptop, bersandar di kursi. Ruangan terasa menyempit. Identitas sebagai pemilik, bukan hanya mobil, tapi hidup, perlahan runtuh. Aku bukan lagi subjek. Aku sedang diposisikan sebagai formalitas. Ponsel keberjeter. Pesan dari grup keluarga. Foto Pajero di depan rumah mertua, dengan caption, Alhamdulillah, mobil keluarga. Komentar berdatangan. Emoji. Pujian. DOA. Tidak ada satupun yang menyebut namaku. Aku membaca tanpa membalas. Duka tidak selalu datang dengan air mata. Kadang ia datang sebagai penghapusan pelan dari cerita bersama. Rani keluar dari kamar. Kamu kenapa diam? Aku menatapnya. Kamu izinkan mereka pakai namaku. Rani menggeleng cepat. Aku nggak maksud. Kamu izinkan, Alanku. Dengan tidak menolak. Rani duduk, tangannya gemetar. Aku terjepit. Aku juga, kataku. Bedanya, aku tidak diajak. Rani menanjas pelan. Suaranya ditahan. Aku tidak mendekat. Bukan karena tidak peduli, tapi karena jarak saat ini adalah satu-satunya cara agar aku tetap berpikir. Kamu mau apa? Tanyanya akhirnya. Aku menatap dinding. Aku mau mobilku tidak dipindahkan tanpa izinku. Itu aja? Itu awal, jawabku. Malam itu, aku tidur di sofa. Bukan karena bertengkar, tapi karena aku butuh ruang untuk mendengar pikiranku sendiri. Di tengah malam, aku terbangun oleh bunyi notifikasi. Email masuk dari alamat tak dikenal. Subjeknya singkat, Pengurusan STNK. Isi email berisi permintaan data tambahan dengan salam sopan. Di Andre. Aku menatap layar lama. Mereka sudah melangkah.
tanpa aku menganggap diamku sebagai persetujuan. Aku membalas singkat, pengurusan apa? Balasan datang cepat. Terlalu cepat untuk tengah malam. Balik nama. Atas persetujuan keluarga. Kata, keluarga, kembali digunakan sebagai kunci universal. Aku tidak membalas lagi. Aku mematikan ponsel, tapi tidak tidur. Aku duduk, memandangi ruang tamu yang gelap. Bayangan Parabotan memanjang. Rumah ini terasa bukan milikku, meski namaku di sertifikat. Pagi, aku pergi ke kantor lebih awal. Aku menemui bagian legal. Aku bertanya prosedur, risiko, pencegahan. Aku mencatat. Aku meminta surat keterangan kepemilikan. Aku bergerak. Di parkiran, aku melihat Pajero itu lagi. Mobilku. Aku menyentuh kapnya, dingin. Aku berbisik, hampir tidak terdengar. Tenang. Aku kembali ke meja kerja. Ada pesan masuk dari Rani. Bapak marah. Katanya kamu mempermalukan keluarga. Aku membaca tanpa emosi. Ini bukan lagi soal perasaan. Ini soal stabilitas hidupku yang sedang digoyang. Sore, aku menerima telepon dari nomor tidak dikenal. Suaranya laki-laki. Tenang. Mas Dika, katanya. Ayah. Saya Andre. Aku memejamkan mata. Kenapa hubungi saya? Biar cepat beres, katanya. Kami sudah siap. Tinggal tanda tangan. Aku tidak memberi kuasa, kataku. Ada jeda kecil. Kami dapat dari keluarga. Aku pemilik, kataku. Suara di seberang berubah sedikit, lebih dingin. Kami hanya menjalankan. Jalankan tanpa aku, kataku. Dan kamu berurusan dengan hukum. Andre tertawa pendek. Mas, jangan kaku. Klik. Telepon terputus. Aku menurunkan ponsel. Di dalam dadaku, marah terpendam berubah menjadi tekad yang dingin. Lingkaran sosial mungkin memihak mereka. Dokumen mungkin sedang disiapkan. Tapi satu hal jelas. Kepemilikanku sedang direbut, dan jika aku tidak bertahan, aku akan menjadi penonton hidupku sendiri. Malam itu, aku mengunci pintu lebih awal. Aku memeriksa jendela. Aku menyimpan semua dokumen di satu tas. Bertahan bukan lagi pilihan moral. Bertahan adalah kebutuhan. Aku terbangun sebelum subuh oleh suara yang tidak ada. Bukan ketukan. Bukan langkah. Hanya perasaan bahwa udara di rumah berubah arah. Aku duduk perlahan, menahan napas, mendengarkan. Kipas mati. Jam dinding berdetak terlalu keras. Mode bertahan dimulai bukan saat bahaya terlihat, tapi saat tubuh memutuskan untuk tidak lagi percaya pada sunyi. Aku bangun tanpa menyalakan lampu. Kaki menyentuh lantai dingin. Setiap langkah kuukur, menghindari papan yang biasa berbunyi. Aku membuka tirai sedikit, cukup untuk melihat bayangan jalan. Tidak ada mobil mencurigakan. Tidak ada orang berdiri terlalu lama. Tapi kewaspadaan tidak menunggu bukti, ia hidup dari kemungkinan. Aku mengambil tas kecil yang sudah kusiapkan sejak malam, dokumen kendaraan, fotokopi KTP, surat kepemilikan, flash disk berisi foto dan email. Sumber dayaku sekarang bukan uang atau kekuatan, melainkan kertas dan waktu. Aku mematikan ponsel, lalu menyalakannya kembali hanya untuk mengaktifkan mode pesawat. Jejak Dikeranji. Napas diaper lambat. Di dapur, aku menulis catatan singkat di kertas kecil, keluar sebentar. Tidak untuk Rani. Untuk diriku sendiri. Bukti bahwa aku masih mengendalikan langkahku. Aku keluar rumah saat langit masih abu-abu. Pajero kupindahkan ke parkiran umum 2 blok dari rumah, di antara mobil-mobil lain yang tampak sama. Aku tidak ingin benda itu lagi menjadi penanda. Aku berjalan kembali dengan hoodie dan topi, menyusuri gang yang jarang kupakai. Setiap belokan memberiku sudut pandang baru dan kesempatan untuk memastikan aku tidak diikuti. Aku berhenti di warung kopi kecil yang buka pagi. Pemiliknya tidak banyak bicara. Aku duduk di sudut, memesan kopi pahit. Uapnya naik pelan, memberi ilusi aman. Aku membuka catatan di ponsel, menuliskan daftar singkat, apa yang bisa mereka ambil, apa yang tidak boleh hilang. Kunci duplikat sudah di tangan mereka.
BPKB masih padaku. Itu garis pertahanan pertama. Aku menelepon bagian layanan pelanggan Samsat dari nomor umum. Suara di seberang ramah, datar. Aku bertanya prosedur penguncian proses balik nama jika ada indikasi penyalahgunaan. Jawabannya berputar, tapi ada satu kalimat yang kupegang. Ajukan keberatan tertulis. Aku mencatat. Keberatan tertulis berarti waktu. Waktu berarti jarak. Jarak berarti napas. Aku bergerak ke kantor polisi sektor terdekat, bukan untuk melapor, hanya untuk bertanya. Meja informasi dingin. Petugas menatapku sebentar, lalu berkata pelan, kalau belum terjadi, catat semua. Aku mengangguk. Catatan adalah mata uang hari ini. Siang menjelang. Aku kembali ke kantor, bekerja seperti biasa. Aku tidak menceritakan apapun. Aku menghindari rapat yang tidak perlu. Aku mengirim email ke diri sendiri, merangkum kronologi. Bahasa netral. Tanpa emosi. Emosi membuat celah. Ponsel bergetar. Pesan dari Rani, kamu di mana? Aku menunggu 2 menit sebelum membalas. Kerja. Tadi Bapak tanya, tulisnya lagi. Kuncinya mana? Aku membaca berulang. Aku membalas singkat. Aku pegang. Tidak ada balasan. Sunyi seperti tali yang ditarik dari kejauhan. Sore, aku mengunjungi bengkel resmi. Aku berbicara dengan kepala mekanik, memperlihatkan STNK. Aku meminta pengamanan akun servis, tidak ada tindakan tanpa persetujuanku. Ia mengangguk, menuliskan catatan. Kami pasang catatan internal, katanya. Kecil, tapi cukup untuk mengubah arah. Aku memeriksa dashboard. Perangkat Bluetooth, Bapak Air, ku hapus. Aku reset sistem. Aku menyetel PIN baru. Tindakan kecil, rasa besar. Malam, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di taman kota, memerhatikan orang-orang lewat. Aku mengirim pesan ke seorang kenalan lama di Leasing, bukan teman dekat, tapi orang yang menghargai aturan. Ada yang coba urus tanpa saya, tulisku. Balasannya singkat, jangan tanda tangan apapun. Simpan bukti. Aku pulang larut. Rani menungguku di ruang tamu. Wajahnya tegang. Kita harus ngomong. Aku duduk, menjaga jarak. Ngomong. Bapak marah, katanya cepat. Katanya kamu tidak percaya keluarga. Aku menatap lantai. Aku percaya pada batas. Ronnie menggila nafas. Kamu bikin semuanya sulit. Aku bikin semuanya jelas, jawabku. Ia terdiam. Tengganya gemetar. Andre telepon aku. Aku mengangkat kepala. Apa katanya? Dia bilang, ini tinggal proses, katanya lirih. Dan kamu? Aku bilang kamu belum setuju. Ada jeda. Aku merasakan sesuatu bergeser. Kepercayaan tidak tumbuh kembali. Ia diuji ulang. Ada lagi, tanyaku. Ronnie ragu. Ada surat kuasa draft. Belum ditandatangani. Di mana? Di rumah Bapak. Aku mengangguk. Jangan tanda tangan. Aku takut, katanya. Aku berdiri. Aku juga. Tapi kita pilih ketakutan yang tidak menghilangkan kita. Malam itu, aku tidur ringan. Setiap bunyi terasa dekat. Aku menyimpan tas di bawah tempat tidur. Ponsel di mode pesawat. Aku bermimpi tentang jalan yang bercabang, lalu terbangun sebelum memilih. Pagi, aku menerima email dari Andre. Subjeknya sopan. Isinya dingin. Permintaan data tambahan. Tenggat waktu. Aku tidak membalas. Aku memforward ke alamat email cadangan dan mencetaknya. Bukti bertambah. Aku menemui notaris kenalan kantor. Aku tidak menyebut keluarga. Aku menyebut potensi penyalahgunaan. Ia mendengarkan, mengangguk. Jika ada pemalsuan, laporkan. Jangan beri celah. Aku kembali ke mobil, menutup pintu pelan. Di kaca spion, aku melihat mobil yang sama parkir 2 baris di belakang. Hitam. Bukan Pajero. Aku menunggu. Mesin mobil itu menyala, lalu pergi. Mungkin kebetulan. Mungkin tidak. Bahaya terasa dekat tanpa bentuk. Sore itu, aku menerima telepon dari mertua laki-laki.
Suaranya tenang. Terlalu tenang. Kita bertemu besok. Baik-baik. Di mana? Tanyaku. Rumah, katanya. Bawa pikiran terbuka. Aku menutup telepon tanpa jawaban tambahan. Aku membuka map, menyusun ulang dokumen. Aku menulis keberatan tertulis. Aku mencetak 2 rangkap. Aku menandatangani dengan tangan yang stabil. Malam turun. Aku duduk di ruang tamu, lampu redup. Rani duduk di seberang, diam. Kami tidak berbicara. Keheningan menjadi bahasa yang paling jujur. Hans Selkeberger. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hanya 1 baris, Andre bukan pemain utama. Aku menatap layar lama. Petunjuk berbalik arah, mengarah ke bayangan yang lebih besar. Aku mematikan ponsel, menghirup napas panjang. Bahaya belum pergi, tapi arah berubah. Dan di perubahan itu, harapan pada sekutu mulai terbuka. Ada ketukan pelan di ponselku sebelum matahari naik. Bukan nada dering. Bukan getar panjang. Hanya 1 notifikasi yang muncul lalu menghilang, seperti orang yang mengetuk pintu lalu menjauh. Aku menatap layar yang kembali gelap dan tahu, ini bukan waktunya bergerak cepat. Ini waktunya bergerak tepat. Aku bangun, mandi singkat, berpakaian sederhana. Kemeja polos. Celana jelek. Tidak ada jam tangan. Aku ingin tampak biasa. Di meja, tas kecil terbuka, dokumen tertata, flash disk, salinan keberatan tertulis. Aku mengecek ulang, bukan karena lupa, tapi karena disiplin menenangkan. Aku keluar tanpa menyalakan mobil. Aku berjalan kaki 2 blok, lalu naik ojek. Tujuanku bukan tempat yang nyaman. Tujuanku tempat yang tidak diperhatikan. Sebuah kedai kopi tua di dekat pasar, lantainya lengket, kipas angin berdecit. Aku duduk membelakangi dinding, menghadap pintu. Fokus bukan pada minuman, tapi pada arus. Ia datang 5 menit terlambat. Itu disengaja. Perempuan parubaya dengan map tipis dan tas kain. Rambutnya rapi, langkahnya tenang. Ia memesan teh hangat, lalu duduk tanpa menatapku. Kamu Dika, katanya pelan. Aku mengangguk. Aku Maya, katanya. Aku bantu kalau kamu paham risikonya. Aku menunggu. Orang yang berniat membantu akan menguji kesabaran lebih dulu. Bantuan bukan gratis, lanjutnya. Aku tidak mau namaku muncul. Tidak akan, kataku. Ia menatapku sekilas, cepat. Dan kamu jangan berharap hasil instan. Tidak, kataku lagi. Aku ingin berlapis. Maya membuka mapnya. Isinya bukan dokumen resmi, melainkan catatan tangan, tanggal, jam, alur. Andre, katanya, hanya penghubung. Ada 1 tingkat di atasnya. Orang yang menekan, bukan yang mengeksekusi. Siapa? Tanyaku. Belum, katanya. Nama datang terakhir. Aku menghargai itu. Informasi yang baik tidak datang sekaligus. Kami menyusun rencana di atas meja kecil yang goyah. Lapisan pertama, pengamanan. Lapisan kedua, bukti. Lapisan ketiga, waktu. Setiap lapisan berdiri sendiri. Jika satu runtuh, yang lain tetap. Jangan hadapi keluarga dulu, katanya. Tekanan emosional menguntungkan mereka. Aku tahu, kataku. Fokus ke prosedur, katanya. Mereka ceroboh di sana. Aku mengeluarkan flash disk. Ini riwayat email, foto, notifikasi. Maya memeriksa sekilas. Cukup. Kami berpisah tanpa jabat tangan. Tidak ada janji lanjutan. Sekutu dalam senyap bekerja dengan jeda. Siang hari, aku menemui notaris lain, bukan kenalan keluarga. Aku mengajukan pertanyaan hipotetis, bahasa netral. Ia menjawab singkat, tepat. Jika ada surat kuasa tanpa persetujuan pemilik, itu celah. Salahnya, tanyaku. Waktu, katanya. Dan saksi. Aku mencatat. Waktu terus menyusut. Hans Selkeberger. Pesan dari Rani, Bapak minta fotokopi KTP. Aku menunggu sebelum membalas. Untuk apa? Katanya melengkapi berkas, balasnya. Aku menatap layar lama. Jangan kirim. Titik-titik muncul, lalu hilang.
Tidak ada balasan. Aku bergerak ke kantor Samsat. Bukan untuk melapor, untuk bertanya. Aku mengajukan keberatan tertulis. Petugas menerima, memberi nomor. Aku menyimpan salinan. Kertas itu tipis, tapi ia menahan roda yang ingin berputar. Sore, aku kembali ke mobil. Aku memeriksa kembali setiap sudut. Tidak ada perubahan. Tapi aku tahu, ketenangan ini bukan hadiah. Ini penundaan. Malam, Rani pulang lebih larut. Wajahnya pucat. Andre datang ke rumah bapak, katanya. Apa katanya? Tanyaku. Dia bilang ada kesalahan data, katanya. Minta kita tanda tangan ulang. Kesalahan apa? Tanyaku. Ronnie menggeleng. Tidak jelas. Aku menahan napas. Kesalahan yang tidak jelas adalah pintu masuk. Kamu tanda tangan? Tanyaku. Tidak, katanya cepat. Aku bilang kamu belum setuju. Aku mengangguk. Bagus. Rani duduk, menatap tangannya. Aku capek. Aku tidak memeluk. Aku tidak menjauh. Aku duduk di seberang, menjaga jarak yang aman. Aku juga. Malam itu, aku menerima email baru dari Andre. Bahasa lebih sopan. Lebih panjang. Ada Lamperon Revisi. Aku membuka perlahan. Ada satu paragraf yang berubah. Tanggal kuasa dimundurkan 1 minggu. Kecil. Hampir tak terlihat. Aku tersenyum tipis. Orang yang rapi jarang mengubah tanggal tanpa alasan. Aku meneruskan email itu ke Maya. Balasannya cepat, ini penting. Aku tidur ringan. Pagi, kami bertemu lagi, kali ini di parkiran gedung tua. Maya membuka pintu mobilnya sedikit, cukup untuk bicara. Mereka mengubah tanggal, katanya. Kenapa? Menyesuaikan, kataku. Atau menutup jejak, katanya. Tanggal itu bentrok dengan bukti lain. Bukti apa? Tanyaku. Servis bengkel, katanya. Catatan internal. Aku mengingat stempel kemarin. Aku mengangguk. Kita butuh saksi, kata Maya. Bukan keluarga. Ada, kataku. Kepala mekanik. Maya menggila nafas. Ajak pelan. Jangan tekan. Siang itu, aku ke bengkel. Aku berbicara dengan kepala mekanik, bahasa sederhana. Ia mendengarkan, lalu berkata, ada catatan. Waktu itu yang datang bukan kamu. Siapa? Tanyaku. Ia menyebutkan ciri-ciri. Usia. Jacket. Nada bicara. Aku mencatat. Ia bersedia menulis pernyataan singkat tanpa nama lengkap. Aku tidak memaksa lebih. Sore, pesan dari mertua laki-laki masuk. Singkat. Besok kita selesaikan. Aku membalas satu kata. Baik. Malam, aku dan Maya menyusun ulang semuanya. Bukti disusun bukan untuk memukul, tapi untuk menahan. Kami menandai tanggal-tanggal yang bertabrakan. Kami menyiapkan pertanyaan, bukan tuduhan. Jangan ungkap semuanya, katanya. Beri ruang mereka salah langkah. Aku mengangguk. Kesalahan sering lahir dari percaya diri. Keesokan paginya, aku berangkat sendiri. Rumah mertua ramai seperti biasa. Senyum-senyum siap. Map kokelat di Maya. Andre hadir, berdiri di sudut, rapi. Ia menatapku singkat, lalu menatap mapnya. Kita tanda tangan, katanya. Aku duduk. Sebelum itu, kataku tenang, aku mau tanya satu hal. Andre mengangguk. Silakan. Kenapa tanggal di surat kuasa berubah? Tanyaku. Andre berkedip. Administrasi. Administrasi bengkel mencatat tanggal lain, kataku. Mana yang benar? Keheningen Turun. Mertua laki-laki terdehem. Ibu mertua tersenyum kaku. Ronnie menunduk. Andre membuka map, menutupnya lagi. Ada kesalahan kecil. Kecil? Ulangku. Ia menatapku. Senyumnya menepis. Kita bisa revisi lagi. Aku berdiri. Tidak perlu. Kenapa? Katanya. Karena kesalahan kecilmu membuka pintu besar, kataku. Aku merasakan udara berubah. Bukan karena teriakan. Karena arah. Andre melangkah mundur setengah. Aku melihatnya, ketergesaan kecil,
Napas yang lebih cepat. Maya benar. Tekanan beralih arah. Aku tidak mengeluarkan bukti. Belum. Aku hanya membiarkan mereka menyadari bahwa permainan rapi mereka punya cacat. Saat aku berbalik pergi, ponselku bergetar. Pesan dari Maya, tanggal itu bentrok dengan dokumen lain. Mereka ketahuan. Aku melangkah keluar, matahari menyilaukan. Kesalahan lawan terendus. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu mereka yang sekarang harus berhati-hati. Nada di rumah itu berubah sebelum satu kata pun diucapkan. Senyum-senyum masih terpasang, tapi udara terasa lebih tipis, seperti ruangan yang kehilangan oksigen perlahan. Aku melangkah masuk dengan punggung tegak, bukan untuk menantang, melainkan untuk menahan ruang agar tidak menyempit di sekitarku. Map coklat masih di meja. Andre berdiri di dekat jendela, punggungnya setengah membelakangi kami, tangannya sibuk merapikan kertas yang sama berulang kali. Gerakan kecil itu cukup untuk memberitahuku, kontrol tidak lagi utuh. Orang yang tenang tidak mengulang gerakan tanpa alasan. Kita lanjut, kata mertua laki-laki, berusaha ringan, supaya cepat selesai. Aku duduk, tidak mengangguk. Cepat sering membuat salah, kataku pelan. Andre menoleh, senyumnya tipis, seperti garis pensil yang bisa dihapus. Kita bisa revisi. Apa yang direvisi? Tanyaku. Administrasi, katanya. Yang mana? Tanyaku lagi. Keheningan jatuh. Ibu mertua mengaduk teh tanpa minum. Rani menatap lantai. Aku membiarkan detik berjalan. Detik adalah sekutu ketika lawan ingin tergesa. Andre membuka map, mengeluarkan lembaran. Tanggal kuasa kita luruskan. Kenapa harus lurus? Tanyaku. Ia menarik napas pendek. Ada perbedaan catatan. Catatan siapa? Tanyaku. Ia melirik mertua laki-laki. Itu saja sudah cukup. Rantai komando terlihat ketika tatapan berpindah mencari persetujuan. Mertua laki-laki terdehem. Ini demi kebaikan. Aku menoleh kepadanya. Kebaikan siapa? Keluarga, jawabnya. Aku mengangguk, seperti menerima. Kalau keluarga, kenapa tanpa persetujuanku? Nada di ruangan berubah. Lebih tegang. Lebih jujur. Andre Manuela, sepot. Kita tidak ingin ini jadi besar. Besar atau kecil, kataku, bukan di tanganmu. Ia tersenyum, tapi rahangnya mengeras. Mas Dika, kamu membuat ini sulit. Aku membuat ini benar, jawabku. Aku mengeluarkan satu kertas dari mapku. Bukan bukti utama. Hanya salinan catatan bengkel dengan waktu dan nama yang tidak cocok. Aku meletakkannya di meja, tidak mendorong, tidak menunjuk. Andre menunduk, membaca cepat. Aku melihat perubahan kecil di wajahnya, alis terangkat sepersekian, bibir mengencang. Topeng rapi tergelincir sedikit. Itu bisa dijelaskan, katanya. Silakan, kataku. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ada miskomunikasi. Miskomunikasi jarang mengubah tanggal, kataku. Mertua laki-laki mengangkat tangan. Cukup. Kita semua capek. Aku berdiri. Aku juga. Tapi capek bukan alasan. Aku melangkah ke pintu. Tidak ada yang menahan. Di belakang, aku mendengar Andre berbisik sesuatu. Bukan kepadaku. Kepada mertua laki-laki. Nada itu bukan lagi profesional. Ada desakan. Di luar, matahari siang terasa tajam. Aku menghirup udara. Ponsel Bergener. Pesan dari Maya, mereka mulai defensif. Aku membalas singkat. Terlihat. Aku tidak pulang. Aku menuju kantor notaris yang berbeda, yang namanya tidak pernah muncul di lingkaran keluarga. Aku meminta konsultasi singkat, membawa salinan-salinan. Bahasa yang kugunakan netral, faktual. Notaris itu membaca, mengangguk pelan. Ada inkonsistensi. Implikasinya, tanyaku. Jika dipaksakan, katanya, berisiko pidana. Aku menyimpan kata itu. Pidana. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menahan. Sor, Andre menelepon. Nada suaranya berubah. Lebih ramah, lebih panjang. Kita bisa ketemu berdua? Ada saksi, kataku. Kita bicara dulu,
katanya. Dengan saksi, ulangku. Ada Jira. Baik. Kami bertemu di kafe kecil. Meja di sudut. Andre datang dengan jas yang sama, tapi kancing atas terbuka. Detail kecil. Tekanan meninggalkan bekas. Kamu mau apa? Katanya. Kebenaran, kataku. Ia tertawa pendek. Kata besar. Proses benar, kataku. Tanpa kuasa palsu. Tidak ada yang palsu, katanya cepat. Tidak sah, kataku. Ia menatapku lama. Kamu siap konsekuensi? Aku sudah di sana, jawabku. Ia merapatkan mapnya. Kita revisi. Kamu tanda tangan, selesai. Aku menggeleng. Tidak. Kenapa keras kepala? Katanya. Aku menjaga, jawabku. Ia bersandar, menghela napas. Ada tekanan dari atas. Siapa? Tanyaku. Ia diam. Lama. Terlalu lama untuk orang yang rapi. Aku berdiri. Sampaikan, aku tidak tanda tangan. Dan aku simpan semua. Ia berdiri juga, refleks. Jangan ancam. Aku tidak, kataku. Aku memberi waktu. Kami berpisah tanpa salam. Di luar, hujan turun tiba-tiba, deras. Aku menunggu di bawah kanopi, membiarkan jasah basah sebagian. Basah mengingatkan bahwa kontrol tidak pernah total. Malam, Rani menelepon. Suaranya gemetar. Bapak marah besar. Apa katanya? Tanyaku. Katanya kamu memalukan. Aku menjaga diriku, kataku. Dia bilang, kalau kamu terus begini, akan ada akibat. Aku menutup mata. Akibat apa? Ronnie terdiam. Aku tidak tahu. Aku menahan napas. Kamu aman? Di sini, katanya. Kalau tidak, bilang, kataku. Telepon ditutup. Aku duduk di gelap, menyusun ulang bukti. Aku menandai tanggal-tanggal yang saling bertabrakan. Aku menyiapkan surat keberatan lanjutan. Aku mengirim pesan ke Maya, siap langkah berikutnya. Balasannya cepat, siap. Mereka salah bicara. Keesokan hari, pesan masuk dari Andre, lebih singkat dari biasanya. Ada revisi terakhir. Aku membacanya. Bahasa lebih kaku, tidak ada senyum. Ada satu kalimat baru. Para pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak membawa ke ranah hukum. Aku tersenyum tipis. Orang yang tidak takut hukum tidak menulis kalimat itu. Aku meneruskan ke Maya. Ia membalas, ini pintu. Aku mencetak dokumen itu. Aku menyusun semua dalam satu map hitam. Aku mengenakan kemeja bersih. Tidak untuk pamer. Untuk fokus. Sore, aku mengirim email resmi ke notaris independen dan Samsat, melampirkan keberatan tertulis dan inkonsistensi tanggal. Aku menekan kirim dengan tangan stabil. Tidak ada kembang api. Tidak ada suara. Ponselku bergetar berkali-kali. Aku membiarkannya. Aku duduk, menatap dinding. Dominasi berbalik bukan dengan teriakan, melainkan dengan membuat lawan berhenti mengatur napasmu. Malam, aku menerima satu pesan terakhir dari Andre, kita bicarakan baik-baik. Aku membalas satu baris, lewat jalur resmi. Aku mematikan ponsel. Di luar, hujan reda. Jalanan memantulkan lampu seperti garis putus-putus menuju sesuatu yang lebih terang. Di dalam dada, ada ketegangan yang belum selesai, tapi arahnya jelas. Topeng rapi telah retak. Revisi dan pembelaan muncul bukan sebagai solusi, melainkan pengakuan tak langsung. Kontrol goyah. Aku menatap map. Menarik napas panjang. Jalur hukum terbuka. Kebenaran menatap panggang. Pagi itu hujan turun rapi, tidak deras, tidak juga berhenti. Seperti menahan diri. Aku berdiri di depan gedung pengadilan dengan map hitam di tangan, merasakan dinginnya merembes lewat kertas ke telapak. Setiap langkah menuju pintu terasa seperti melewati ambang yang sudah lama menunggu namaku. Di dalam, udara berbau arsip lama dan pembersih lantai. Lampu neon memantul di lantai, membuat bayangan orang-orang terpotong di kaki. Aku duduk di bangku kayu, punggung lurus, napas diatur. Di seberang, mertua laki-laki duduk rapi,
wajahnya tenang, seolah ini hanya urusan administratif. Andre duduk beberapa kursi di belakangnya, menunduk, jarinya mengetuk map. Rani tidak duduk di sisiku. Ia berada di barisan keluarga, jarak yang terasa lebih panjang dari lorong manapun. Nama dipanggil. Kami berdiri. Suara sepatu di lantai terdengar jelas, berlapis. Aku melangkah ke depan, meletakkan map di meja. Tanganku tidak gemetar. Jantungku bekerja keras, tapi tubuhku patuh. Hakim membuka sidang dengan suara datar. Tidak ada musik. Tidak ada dramatisasi. Justru itu yang membuat semuanya terasa nyata. Fakta-fakta disajikan satu persatu, seperti batu kecil yang ditumpuk hati-hati. Kronologi, tanggal, perubahan data. Aku mendengarkan, bukan untuk terkejut, tapi untuk memastikan setiap detail berdiri pada tempatnya. Ketika giliranku tiba, aku berdiri dan menjelaskan dengan kalimat pendek. Aku tidak menyebut perasaan. Aku menyebut waktu. Aku menyebut dokumen. Aku menyebut tindakan. Setiap kalimatku beri jeda, membiarkan ruang mencerna. Apakah Anda memberikan surat kuasa? Tanya hakim. Tidak, jawabku. Satu kata. Tegak. Apakah Anda mengetahui proses yang berjalan? Lanjutnya. Setelahnya, kataku. Bukan sebelumnya. Hakim mencatat. Pena bergerak, berhenti, bergerak lagi. Bunyi kecil yang terdengar seperti palu mini. Andre dipanggil. Ia berdiri, wajahnya lebih pucat dari hari-hari sebelumnya. Ia berbicara tentang prosedur, tentang kebiasaan, tentang permintaan keluarga. Ketika ditanya soal perubahan tanggal, ia terdiam sesaat. Jeda itu tidak lama, tapi cukup. Jeda selalu berkata jujur. Ada revisi, katanya akhirnya. Kenapa direvisi? Tanya hakim. Untuk menyesuaikan, jawab Andre. Menyesuaikan apa? Tanya hakim lagi. Andre menelan ludah. Administrasi. Hakim mengangguk, lalu beralih. Administrasi bengkel mencatat tanggal berbeda. Mana yang benar? Andre menoleh ke arah mertua laki-laki, cepat, hampir tak terlihat. Hakim memperhatikan. Aku juga. Mertua laki-laki dipanggil. Ia berdiri dengan postur yang sama seperti di rumah, tegak, yakin. Ia berbicara tentang keluarga, tentang niat baik, tentang membantu menantu yang sibuk. Kata-katanya mengalir rapi. Terlalu rapi. Kenapa tidak meminta persetujuan tertulis? Tanya hakim. Karena ini keluarga? Jawabnya. Justru karena keluarga, kata hakim pelan, persetujuan menjadi penting. Ruangan hening. Aku mendengar napasku sendiri. Bukti ditampilkan. Catatan bengkel. Email revisi. Notifikasi perubahan data. Setiap lembar ditunjukkan, dijelaskan, diletakkan kembali. Tidak ada teriakan. Tidak ada tuduhan langsung. Manipulasi terurai oleh konsistensi yang tidak bisa dipatahkan. Ronnie Dipengal. Ia berdiri dengan tangan saling menggenggam. Suaranya pelan. Ia berbicara tentang tekanan, tentang permintaan ayahnya, tentang ketakutan membuat suasana pecah. Ia tidak menyalahkan. Ia menjelaskan. Ketika ditanya apakah ia memahami konsekuensi, ia terdiam lama. Aku, tidak sepenuhnya, katanya. Aku menunduk. Bukan untuk menghindar. Untuk menahan sesuatu agar tetap pada tempatnya. Hakim menatap berkas terakhir, lalu menutup mapnya. Pembuktian cukup, katanya. Para pihak telah didengar. Kalimat itu seperti udara yang dilepaskan perlahan. Aku duduk kembali, merasakan bangku kayu menahan berat tubuhku. Di belakang, bisik-bisik muncul, lalu mereda. Tekanan publik terasa, meski tidak ada kamera. Tekanan hukum lebih berat, karena ia tidak butuh sorotan. Sidang diskors singkat. Di luar ruang sidang, aku berdiri dekat jendela. Hujan masih turun, lebih pelan. Rani mendekat, berhenti 2 langkah dariku. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Aku fokus, jawabku. Ia mengangguk, lalu kembali ke tempatnya. Tidak ada pelukan. Tidak ada amarah. Beberapa hal tidak bisa diselesaikan di lorong. Kami kembali masuk. Hakim menyampaikan pertimbangan sementara. Bahasa hukum, tertata, tidak emosional.
Namun satu demi satu, keberatan yang kuajukan disebutkan. Inkonsistensi, diakui. Risiko disebutkan. Harga pengkhianatan terlihat bukan sebagai hukuman langsung, melainkan sebagai konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Putusan akan dibacakan pada sidang berikutnya, kata hakim. Palu Daiktak. 1 kali. Pendek. Putusan ditanda. Ruangan bergerak. Orang-orang berdiri. Andre merapikan mapnya dengan gerakan cepat. Mertua laki-laki tidak menatapku saat melewati. Rani berhenti sebentar, seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu mengurungkan. Aku keluar gedung dengan langkah terukur. Hujan berhenti tepat di ambang pintu, menyisakan udara basah. Aku berdiri di tangga, menatap jalan. Tidak ada rasa menang. Tidak ada rasa kalah. Hanya kesadaran bahwa martabat tidak direbut dalam satu hari, tapi hari ini ia berdiri tegak. Ponsel keberjeder. Pesan dari Maya, sidang tadi solid. Aku membalas, terima kasih. Aku berjalan menjauh dari gedung, menyatu dengan keramaian. Setiap suara terdengar lebih tajam. Setiap wajah lewat tanpa arti khusus. Dunia melanjutkan urusannya, sementara di dalam diriku, badai baru saja lewat. Malam itu, aku duduk sendirian di rumah, lampu redup. Aku membuka map hitam, menyusun ulang dokumen, lalu menutupnya. Tidak perlu lagi dibuka malam ini. Aku menaruhnya di rak, rapi. Di luar, hujan menyisakan genangan. Pantulan lampu jalan bergoyang pelan. Sunyi datang bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai jeda. Sunyi setelah badai. Aku menarik napas panjang. Putusan ditanda. Tapi kebenaran sudah berdiri di ruang terbuka. Dan di antara jeda ini, aku bersiap, bukan untuk bertarung, tapi untuk menunggu dengan berani. Palu itu berbunyi lebih pelan dari yang kubayangkan. Satu ketukan singkat, lalu ruang sidang kembali bernapas. Aku tidak langsung berdiri. Aku duduk, membiarkan getaran kecil itu menyebar, memastikan tubuhku menangkap maknanya tanpa berlari ke emosi. Putusan dibacakan dengan bahasa yang rapi, netral, tidak memihak. Kalimat-kalimatnya tidak memuji, tidak menghukum berlebihan. Ia hanya menempatkan sesuatu kembali ke tempatnya. Kepemilikan dinyatakan sah. Proses yang keliru dinyatakan tidak berlaku. Tidak ada sorak. Tidak ada air mata. Hanya rasa lega yang pahit, seperti obat yang bekerja setelah menunggu lama. Di luar gedung, matahari muncul di sela awan. Orang-orang berlalu dengan urusan masing-masing. Aku berdiri di tangga, menarik napas, lalu melepaskannya pelan. Dunia tidak berubah warna. Akulah yang berubah posisi. Rani mendekat, berhenti di sampingku. Jaraknya 1 lengan. Cukup dekat untuk bicara, cukup jauh untuk tidak menyentuh. Maaf, katanya. Aku menatap jalan. Aku dengar. Kami berdiri beberapa detik, lalu berpisah tanpa janji. Beberapa hubungan tidak berakhir dengan pintu ditutup. Mereka berakhir dengan batas yang ditarik jelas. Aku pulang sendirian. Rumah terasa berbeda, lebih kosong, tapi jujur. Aku membuka jendela, membiarkan udara masuk. Aku merapikan rak, menyusun dokumen ke map baru. Yang lama kusimpan di kotak, bukan untuk dilupakan, tapi untuk diingat dengan jarak. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Aku mengurus administrasi, mengganti kunci, menutup celah. Aku memasang catatan di bengkel, di asuransi, di layanan apapun yang menyentuh mobil dan namaku. Setiap tanda tangan kubaca 2 kali. Setiap email kusimpan. Kewaspadaan menjadi kebiasaan yang tenang, bukan paranoia. Aku bertemu Maya sekali lagi di kafe kecil yang sama. Ia tersenyum tipis. Kamu baik. Belajar, kataku. Pelajaran mahal, katanya. Berharga, jawabku. Kami berpisah tanpa formalitas. Sekutu dalam senyap tahu kapan harus pergi. Aku kembali bekerja, fokus. Rekan-rekan tidak bertanya. Mereka hanya melihat aku lebih rapi dalam waktu, lebih hemat kata. Aku pulang sebelum larut, memasak sederhana, membersihkan dapur. Rutinitas kecil membangun kembali rasa aman yang tidak tergantung siapapun. Suatu sore, aku mengunjungi rumah orang tuaku. Ayah duduk di teras, membaca koran.
Ia menatapku, mengangguk. Tidak ada ceramah. Tidak ada tanya berlebihan. Ia hanya menuangkan teh. Kamu berdiri, katanya. Aku mengangguk. Pelan. Ia tersenyum kecil. Pelan itu kuat. Kami minum dalam diam. Diam yang tidak mengancam. Aku mengemudikan Pajero itu lagi, tanpa rasa ingin pamer. Aku parkir di tempat biasa, di antara mobil lain. Ia kembali menjadi alat, bukan simbol. Aku mematikan mesin, mendengarkan bunyi logam mendingin. Tenang. Rani menghubungiku sekali, menanyakan hal administratif tentang anak. Aku menjawab singkat, jelas. Kami menyepakati jalur resmi. Tidak ada drama. Batas yang ditegakkan memberi ruang bernapas. Malam-malamku tidak lagi diisi pesan mendadak. Ponsel Kesuni. Aku membaca, menulis catatan pendek tentang hari yang berlalu. Tidak ada kebutuhan untuk membuktikan apapun. Martabat tidak meminta pengakuan. Suatu hari, aku melewati rumah mertua lama. Pagar tertutup. Tidak ada mobil di halaman. Aku tidak berhenti. Aku tidak menoleh. Beberapa tempat cukup dikenali tanpa dikunjungi. Aku mengganti beberapa kebiasaan. Aku tidak meninggalkan dompet sembarang. Aku tidak menyerahkan salinan dokumen tanpa alasan. Aku bertanya ketika sesuatu terasa kabur. Kewaspadaan bukan kecurigaan, ia hormat pada diri sendiri. Ada malam ketika hujan turun pelan. Aku duduk di sofa, lampu redup, mendengarkan tetesnya. Tidak ada ketukan. Tidak ada getar. Hanya waktu yang berjalan normal. Aku tersenyum kecil. Ini yang dulu hilang, normal yang tidak menegangkan. Aku menerima pesan dari Andre, lama setelah semuanya selesai. Singkat. Maaf. Aku membaca, lalu menghapus. Beberapa permintaan maaf tidak perlu jawaban. Aku memindahkan map hitam ke lemari paling atas. Bukan sebagai trofi, bukan sebagai ancaman. Sebagai pengingat bahwa aku pernah belajar berdiri ketika didorong. Pagi-pagi, aku berlari ringan di taman. Orang-orang menyapa. Anak-anak bermain. Aku berhenti sejenak, menatap langit. Biru biasa. Indah karena biasa. Di kantor, aku menolak satu proyek yang berpotensi abu-abu. Aku berkata, tidak. Kata itu terasa ringan di lidah, kuat di dada. Beberapa bulan kemudian, aku menandatangani kontrak sewa tempat yang lebih kecil, lebih terang. Aku pindah dengan 2 koper. Aku menempelkan satu foto di dinding, jalan sepi setelah hujan. Tidak ada wajah. Tidak ada simbol. Aku memasak untuk diri sendiri, belajar resep sederhana. Aku tidur lebih nyenyak. Mimpi-mimpi tidak lagi berisi pintu terkunci. Suatu sore, aku menerima surat konfirmasi terakhir dari lembaga terkait. Semuanya bersih. Aku menyimpannya di laci, menutupnya pelan. Tidak perlu dibaca ulang. Aku menyadari kehilangan itu nyata. Waktu, kepercayaan, dan ilusi tentang keluarga yang selalu melindungi. Aku tidak menyangkalnya. Aku mengakuinya. Pengakuan membuat luka berhenti bernanah. Martabat pulih bukan karena menang di meja hukum, melainkan karena aku memilih batas setiap hari. Pelajaran tersimpan, tidak dipamerkan. Masa depanku bangun dengan kewaspadaan yang ramah, bukan tembok. Malam itu, aku mematikan lampu, meninggalkan satu lampu kecil di dapur. Aku berdiri di tengah ruang, mendengarkan rumah bernapas. Aku mengangguk pada diriku sendiri, lalu berjalan ke kamar. Tidak ada cliffhanger. Tidak ada ancaman yang menunggu. Hanya hidup yang kembali ke ukurannya, tenang, jujur, dan cukup.